Perkenalkan, nama saya Selin Kalengkongan, NIM 210122036 dari D4 KBG. Pada video kali ini saya akan membahas tentang falsafah wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri atau wira swasta. Namun, dengan perkembangannya dunia usaha, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wirausaha. Wira swasta adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Jadi pengertian wirausaha yaitu sebagai pejuang yang gagal, luhur berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh resiko dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Para wirausahaan umumnya mempunyai sifat yang sama. Mereka adalah orang yang mempunyai tenaga, keinginan, dan terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang sangat tinggi. Wirausahawan adalah orang-orang individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengejar tujuan. Sampai tingkat tertentu, keberhasilan sebagai seorang wirausaha tergantung kepada kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Jika itu kerja mencakup sikap terhadap secara menyeluruh, maka wirausaha adalah konsep yang spesifik yang menfokus kepada sikap terhadap pekerjaan tertentu dalam bidang usaha. Kewirausahaan berhadapan dengan inovasi dan ketidakpastian usaha dari manajemen usaha yang melaksanakan kegiatan rutin perusahaan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan. Dengan demikian, kewirausahaan adalah sikap yang memanfaatkan peluang ekonomi yang penuh ketidakpastian, tetapi mendapat imbalan yang cukup besar sebagai pelopor. Umumnya, para ahli menjelaskan wirausaha dari sudut latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Para ekonomi beranggapan bahwa supply wirausaha tidak terbatas, asal saja kebijakan ekonomi fiskal dan moneter cukup mendorong tersedianya insentif dalam bentuk pasar kompetitif. Selanjutnya, ahli ekonomi mendefinisikan wirausahawan adalah orang yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang-orang melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. Para psikolog beranggapan bahwa wirausaha adalah perilaku yang berani mengambil risiko untuk melakukan inovasi pada batasan dan keuntungan tertentu serta dorongan keinginan untuk berprestasi. Para sosiolog beranggapan bahwa perilaku wirausaha berasal dari sanksi yang karena tatanan nilai budaya dan status sosial seseorang. Kesimpulan dari video ini adalah falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Dalam bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Agar bisnis seseorang menjadi sukses, juga harus waspada dan pegat terhadap etika. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lainnya sebaiknya merumuskan lebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya. Selanjutnya dievaluasi pada periode yang telah ditentukan. Tentu saja harus diformulasikan terlebih dahulu sebagai tolak ukur keberhasilannya, sehingga evaluasi itu bersifat terukur dan berstandar. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Praisa Kupalit, NIM 2101245, kelas 4B, Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan membahas mengenai falsafah wirausaha.
Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Kedua, menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Ketiga, menurut Marcus Tullius, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Keempat, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima, Immanuel, yang sering disebut raksasa pikir barat, menyatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalam 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui, apakah yang dapat kita kerjakan, sampai di manakah pengharapan kita, apa itu manusia. Keenam, Profesor Dr. Fuad Hasan, Guru Besar Psikologi UI, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal. Profil falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak disadari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. Pertama, keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. Kedua, kemauan untuk mengambil risiko. Ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Keempat, memotivasi diri sendiri. 5, semangat untuk bersaing. 6, orientasi pada kerja keras. 7, percaya diri sendiri. 8, dorongan untuk berprestasi. 9, tingkat energi yang tinggi. 10, tegas. Dan yang terakhir, yakin pada kemampuan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung dengan NIM 21012034. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai makalah dengan topik falsafah wirausaha. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai falsafah wirausaha. Pengertian falsafah. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan Anda. Terimalah diri Anda sebagaimana adanya dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan Anda dan kurangilah kelemahan-kelemahan Anda. Jika Anda secara jujur dan agresif mengejar tujuan-tujuan ini, Anda akan dapat mencapai hasil-hasil yang positif. Berorientasi kepada tujuan akan mendorong munculnya sifat-sifat Anda yang paling baik. Lakukanlah hal-hal yang penting bagi Anda dan dapat Anda kerjakan dengan paling baik. Kebanyakan orang tidak menyadari luasnya bidang di mana mereka dapat menentukan tindakan-tindakannya. Mencapai kesempurnaan merupakan sesuatu yang ideal dalam mengerjakan tujuan, tetapi bukan hanya merupakan sasaran yang realistik bagi kebanyakan wirausaha. Hasil-hasil yang dapat diterima lebih penting daripada hasil-hasil yang sempurna. Berusaha mencapai suatu hasil secara sempurna demi satu tujuan dalam jangka waktu yang terlalu lama hanya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan pribadi Anda. Pengertian falsafah menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya, menurut Marcus Tullius Cicero, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Yang keempat, menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu yang berbicara tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu yang pertama,
hakikat keberadaan manusia adalah bekerja, dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai makhluk hidup utama di muka bumi akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. Selanjutnya, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja. Artinya, bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban. Karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Etos kerja merupakan salah satu unsur inner dynamic factor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada dua variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat atau kegunaan dan produktivitas. Kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Selanjutnya, profil falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seseorang wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. Yang kedua, kemauan untuk mengambil resiko. Yang ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Yang keempat, memotivasi diri sendiri. Yang kelima, semangat untuk bersaing. Yang keenam, orientasi pada kerja keras. Yang ketujuh, percaya pada diri sendiri. Yang kedelapan, dorongan untuk berprestasi. Yang kesembilan, tingkat energi yang tinggi. Yang kesepuluh, tegas. Yang kesebelas, yakin pada kemampuan diri sendiri. Falsafah dari profil wirausaha. Berbagai ahli mengemukakan profil wirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Robke mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Yang kedua, wirausaha arbitras, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Yang ketiga, wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Nah, demikianlah pembahasan mengenai falsafah wirausaha. Sekian dan terima kasih. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama Lydia Kaeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Nah, di sini di layar teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa teori filsafat menurut para ahli. Yaitu ada 6 ahli, yaitu ada menurut Plato, menurut Aristoteles, menurut Marcus Tullius, menurut Al-Farabi, menurut Immanuel Kant, dan menurut Profesor Dr. Andes Fuad Hasan. Nah, itu adalah beberapa teori tentang falsafat yang secara universal. Nah, sekarang kita masuk dalam falsafah dari profil wirausaha.
Jadi berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Nah, menurut Oropke 1995 mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari cenderung berfokus pada pemecahan masalah. Yang kedua, ada wirausaha arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan, pengetahuan, dan pemanfaatan pembukaan. Yang ketiga ada wirausaha inovasi, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Selanjutnya yang ketiga itu family owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Yaitu yang empat ada compreneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Dan menurut Zimmerer dan Scarborough 1996, macam-macam profil berusaha meliputi woman entrepreneur, minority entrepreneur, immigrant entrepreneurs, part-time entrepreneurs, home-based entrepreneurs, family-owned business, compreneurs. Dan itu dia penjelasan singkat saya mengenai falsafah di wirausahaan. Dan sekiranya penjelasan saya bisa membangun dan memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik dan memajukan produk Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Irina Pola, NIM 21012050. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Falsafah Wirausaha. Falsafah wirausaha. Pengertian menurut para ahli itu, falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Dan masih banyak lagi tentang pengertian oleh para ahli tentang falsafah wirausaha. Ada 4 elemen pokok yang perlu kita sadari mengenai falsafah atau hakikat wirausaha itu: hakikat keberadaan manusia atau pekerja tanpa bekerja, fungsi diri sebagai manusia makhluk utama, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja, itu artinya berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban, karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Ada beberapa ciri seorang usaha itu: keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri, kemampuan untuk mengambil resiko, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memotivasi diri sendiri, semangat untuk bersaing, orientasi pada kerja keras, percaya pada diri sendiri, dorongan untuk berprestasi, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri seorang wirausaha itu ciri-ciri watak, percaya diri, berintegritas, dan banyak lagi. Falsafah dari profil wirausaha itu, berbagai ahli mengemukakan profil kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan pemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Wirausaha rutin, wirausaha arbitrase atau yang selalu mencari peluang, wirausaha inovatif, dan lain-lain. Seperti yang di sebelah saya, ini merupakan
atau yang terjun ke dalam bidang bisnis. Alasan mereka memilih bisnis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya. Ada banyak minority entrepreneur, migran, part-time, homeless, family owned, dan lainnya. Jadi, kesimpulannya, wirausaha atau wirausaha adalah seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha sebagai profesinya. Ciri-ciri selalu optimis, secara terus-menerus melihat peluang yang tidak dapat dilihat orang lain, tidak pernah merasa puas, dan sebagainya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunike Imania Kaligis dari kelas 4B KBG dengan NIM 21012048. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai falsafah wisuda. Pada bab pertama pendahuluan kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah ini. Wirausaha adalah individu yang memiliki karakteristik khusus dalam menjalankan usaha. Karakteristik tersebut dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Oleh karena itu, perlu dipahami falsafah wirausaha atau pandangan filosofi tentang kewirausahaan agar dapat memperkuat dasar pengembangan karakteristik tersebut. Berikutnya, rumusan masalah dari makalah ini adalah mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan falsafah wirausaha? Yang kedua, bagaimana falsafah wirausaha dapat mempengaruhi pengembangan karakteristik seorang wirausaha? Dan bagaimana cara mengimplementasikan falsafah wirausaha dalam suatu bisnis? Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama memahami konsep dari falsafah wirausaha secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui hubungan antara falsafah wirausaha dan pengembangan karakteristik seorang wirausaha, dan bagaimana kita memahami cara mengimplementasikan falsafah wirausaha dalam suatu bisnis. Selanjutnya pada bab kedua yaitu pembahasan, kita akan membahas pengertian dari falsafah wirausaha, nilai dan prinsip dalam falsafah wirausaha, dan strategi untuk mengembangkan falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah pandangan atau keyakinan dasar yang menjadi landasan bagi seorang wirausaha dalam menjalankan suatu bisnisnya. Falsafah ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang dipegang oleh seorang wirausaha dalam berwirausaha. Menurut Dr. I. Gede Ngurah Anong Wirawan, dalam bukunya yang berjudul Wirausaha, Dasar Pemikiran dan Praktik Bisnis yang diterbitkan pada tahun 2020, terdapat beberapa nilai dan prinsip dalam falsafah wirausaha. Di antaranya yang pertama, berani mengambil resiko. Kedua, berorientasi pada keuntungan. Ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, yaitu berorientasi pada pelanggan. Kelima, yaitu bertanggung jawab. Dalam praktiknya, tidak semua wirausaha memiliki falsafah wirausaha yang jelas dan efektif. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam mengambil keputusan, hilangnya fokus dalam menjalankan bisnis, dan kurangnya motivasi dalam menghadapi kesulitan. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengembangkan dan menerapkan falsafah wirausaha yang tepat dan efektif. Beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan falsafah wirausaha antara lain, yang pertama membuat visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang jelas dan berorientasi pada keberhasilan bisnis. Yang kedua, mengembangkan budaya kewirausahaan yang kuat dan mengimplementasikan dalam setiap aspek perusahaan. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam berwirausaha seperti inovasi, keberanian, kemandirian, dan ketekunan. Yang keempat yaitu mengambil tindakan proaktif dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam bisnis. Itulah pembahasan saya mengenai falsafah wirausaha dan pengaruhnya terhadap pengembangan karakteristik wirausaha. Dari pembahasan tersebut
dapat kita simpulkan bahwa seorang wirausaha memiliki falsafah yang jelas dan mantap sangatlah penting dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam menjalankan bisnis. Falsafah wirausaha mencakup nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang dipegang oleh seorang wirausaha dalam berwirausaha dan dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha yang dijalankan. Untuk itu, kita dapat mengembangkan falsafah wirausaha yang tepat dan efektif melalui beberapa strategi seperti membuat visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang jelas, mengembangkan budaya kewirausahaan yang kuat, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam berwirausaha. Semoga dalam pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep falsafah wirausaha dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Clarice Fanya Datu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan membahas tentang falsafah wirausaha. Ini ada beberapa konsep dasar falsafah wirausaha. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Falsafah wirausaha menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai hal yang sangat penting dalam mengelola bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Falsafah wirausaha juga mengajarkan tentang resiko dan ketidakpastian dalam berbisnis. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan adalah yang utama dalam berbisnis. Seseorang wirausaha harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang berikutnya, kepemimpinan. Falsafah wirausaha mengajarkan bahwa seorang wirausaha harus menjadi pemimpin yang baik dalam mengelola bisnisnya. Seorang wirausaha harus mampu memotivasi dan menginspirasi timnya, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya dengan efisien. Yang berikutnya, pertumbuhan dan pembelajaran. Falsafah wirausaha juga menekankan pentingnya pertumbuhan dan pembelajaran dalam berbisnis. Seorang wirausaha harus mampu belajar dari kegagalan dan mengadaptasi diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang berikutnya, etika bisnis. Falsafah wirausaha menempatkan etika bisnis sebagai hal yang sangat penting dalam mengelola bisnis. Seorang wirausaha harus bertindak dengan integritas dan menghormati hak dan kepentingan seluruh stakeholder bisnisnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Kelvin Marvino Tambayong dengan NIM 21012038. Dan di sini saya akan membahas mengenai falsafah wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri atau wira swasta. Namun dengan berkembangnya dunia usaha, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wirausaha. Wira swasta adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Jadi pengertian wirausaha yaitu sebagai pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Pada wirausahawan umumnya mempunyai sifat yang sama. Mereka adalah orang yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang sangat tinggi. Wirausahawan adalah orang-orang individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengejar tujuan. Sampai tingkat tertentu, keberhasilan seorang
wirausaha tergantung kepada kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Jika etos kerja mencakup sikap tenaga kerja secara menyeluruh, maka wirausaha adalah konsep yang spesifik yang memfokus kepada sikap terhadap pekerjaan tertentu dalam bidang usaha. Kewirausahaan berhadapan dengan inovasi dan ketidakpastian usaha dari manajemen usaha yang melaksanakan kegiatan rutin perusahaan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan. Dengan demikian, kewirausahaan adalah sikap yang memanfaatkan peluang ekonomi yang penuh ketidakpastian, tetapi mendapat imbalan yang cukup besar sebagai pelopor. Umumnya para ahli menjelaskan wirausaha dari sudut latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Para ekonom beranggapan bahwa suplai wirausaha tidak terbatas, asal saja kebijakan ekonomi fiskal dan moneter cukup mendorong tersedianya insentif dalam bentuk pasar kompetitif. Selanjutnya, ahli ekonomi mendefinisikan wirausahawan adalah orang yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahkan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi cara-cara baru. Para psikolog beranggapan bahwa wirausaha adalah perilaku yang berani mengambil risiko untuk melakukan inovasi pada batasan dan keuntungan tertentu serta dorongan keinginan untuk berprestasi. Para sosiolog beranggapan bahwa perilaku wirausaha berasal dari sanksi yang karena tatanan nilai budaya dan status sosial seseorang. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai filsafat kewirausahaan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dengan NIM 2101233 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan membahas mengenai falsafah kewirausahaan. Saya membahas materi kali ini bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari falsafah-falsafah kewirausahaan. Kita masuk kepada pembahasan. Filsafat wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri, atau wira swasta. Namun, dengan berkembangnya dunia, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wirausaha. Wira swasta adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Para wirausahawan pada umumnya mempunyai sifat yang sama. Mereka adalah orang yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam peluang inovatif, kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih. Jika etos kerja mencakup sikap terhadap kerja secara menyeluruh, maka wira swasta adalah konsep yang spesifik yang berfokus terhadap pekerjaan tertentu dalam bidang usaha. Kewirausahaan berhadapan dengan inovasi dan ketidakpastian usaha dalam manajemen usaha yang melaksanakan kegiatan rutin perusahaan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan. Dengan demikian, kewirausahaan adalah sikap yang memanfaatkan peluang ekonomi yang penuh ketidakpastian tetapi mendapat imbalan yang cukup besar sebagai pelopor. Para ekonom beranggapan bahwa suplai wirausaha tidak terbatas, asal saja kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter cukup mendorong tersedianya insentif dalam bentuk pasar kompetitif. Selanjutnya, ahli ekonomi mendefinisikan wirausahawan adalah orang yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan inovasi dan cara-cara baru. Jadi, filsafat kewirausahaan berfungsi sebagai dasar arah dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Dalam dunia bisnis, diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan
Guna mendorong untuk pengusaha yang bijaksana, agar bisnis seseorang menjadi sukses, juga harus waspada dan peka terhadap etika. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lainnya, sebaiknya merumuskan lebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya. Selanjutnya, dievaluasi pada periode yang telah ditetapkan. Tentu saja, harus diinformasikan terlebih dahulu sebagai tolak ukur keberhasilannya, sehingga evaluasi itu bersifat terukur dan berstandar. Sekian pembahasan saya kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama, saya dari kelas 4 BKBG, ingin membuat video tentang kewirausahaan. Adapun isi video dari saya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan falsafah wirausaha. Pengertian falsafah: kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan Anda. Terimalah diri Anda sebagaimana adanya, dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan Anda, dan kurangilah kelemahan-kelemahan Anda. Jika Anda secara jujur dan agresif mengejar tujuan-tujuan ini, Anda dapat mencapai hasil-hasil yang positif. Berorientasi kepada tujuan akan mendorong munculnya sifat-sifat Anda yang paling baik. Lakukanlah hal-hal yang penting bagi Anda dan dapat Anda kerjakan dengan paling baik. Pengertian filsafat menurut para ahli. 1. Menurut Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal yang ada. Kedua, menurut Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. 3. Menurut Marcus Tullius Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Sedangkan menurut Al-Farabi, wafat 950 Masehi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibn Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari dan ekstensi keberadaan manusia dalam memahami filsafat atau hakikat wirausaha, yaitu 1. Hakikat keberadaan manusia adalah pekerjaan dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai manusia, makhluk utama di muka bumi, atau kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. B. Kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja. Artinya, bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban, karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Ketiga, etos kerja merupakan salah satu unsur inner dynamic faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif. Profil falsafah wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan. Karena itu ia selalu tekun, bulat, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak disadari oleh spekulasi melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. 1. Keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. 2. Kemauan
untuk mengambil risiko. 3. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman. 4. Memotivasi diri sendiri. 5. Semangat untuk bersaing. 6. Orientasi pada bekerja keras. 7. Percaya pada diri sendiri. 8. Dorongan untuk berprestasi. Tingkat energi yang tinggi. 10. Tegas. 11. Yakin pada kemampuan diri sendiri. Falsafah dari profil wirausaha. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan adalah dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran yaitu sebagai berikut. 1. Wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusun dan pengalokasian sumber-sumber. 2. Wirausaha arbitrasi, yaitu wirausaha yang selalu mencapai peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Yang ketiga, wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru. Baik, itulah tadi video makalah dari saya yang mengenai tentang topik kewirausahaan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najuri Talengkira. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Falsafah Wirausaha. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan Anda. Terimalah diri Anda sebagaimana adanya dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan Anda dan kurangilah kelemahan-kelemahan Anda. Jika Anda secara jujur dan agresif mengejar tujuan ini, Anda akan dapat mencapai hasil-hasil yang positif. Hasil-hasil yang dapat diterima lebih penting daripada hasil-hasil yang sempurna. Berusaha mencapai suatu hasil secara sempurna demi satu tujuan dalam jangka waktu yang terlalu lama hanya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan pribadi Anda. B. Tujuan penulisan makalah ini juga adalah mengetahui falsafah wirausaha. Bab 2, pembahasan falsafah wirausaha. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut 1. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga, menurut Marcus Tullius, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Yang keempat, menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibn Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang majud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima, Immanuel Kant mengatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, apa yang dapat kita kerjakan, sampai di manakah pengharapan kita, apa itu manusia. Yang keenam, Profesor Dr. Fuad Hasan menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan.
Setelah mempelajari rumusan-rumusan tersebut di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa dan hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral secara sistematis hakikat sarwa yang ada, yaitu 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam semesta, dan ketiga, hakikat manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari paham tersebut. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu 1. Hakikat keberadaan manusia, yang kedua, kewajiban manusia dalam hidupnya, dan yang ketiga, etos kerja, keempat, kebutuhan hidup, wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak disadari oleh spekulasi melainkan perhitungan yang matang. Berikut ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. 1. Memiliki keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. 2. Kemampuan untuk mengambil risiko. Yang ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. 4. Memotivasi diri sendiri. Yang kelima, semangat untuk bersaing. Yang keenam, orientasi pada kerja keras. Yang ketujuh, percaya pada diri sendiri. 8. Dorongan untuk berprestasi. 9. Tingkat energi yang tinggi. 10. Tegas. 11. Yakin pada kemampuan diri sendiri. Sedangkan ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. A. Ciri-ciri watak. B. Percaya diri, keyakinan, tidak ketergantungan, individualitas, optimisme. C. Berorientasikan. D. Tugas dan hasil kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketugunan dan ketabahan, tekad kerja keras, dan mempunyai dorongan yang kuat. E. Pengambil risiko, kemampuan mengambil risiko. F. Suka pada tantangan. G. Kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin. H. Berorisinilian, inovatif dan kreatif. I. Ke masa depan, pandangan ke depan, perseptif dan perspektif. Sebagai bagian dari kekhasan wirausaha, berikut ini dikemukakan falsafah dari profil falsafah wirausaha, yaitu A. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup. B. Kegagalan harus diterima sebagai pengalaman. C. Kekuatan berusaha datangnya dari tindakan sendiri, bukan dari tindakan orang lain. D. Risiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausahawan harus menerimanya. E. Adanya keberhasilan wirausaha setelah mengalami kegagalan, dan lain-lain. Usaha entrepreneur atau wirausahaan adalah seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Ciri-ciri wirausaha selalu optimis, secara terus-menerus melihat peluang yang tidak dapat dilihat orang lain, tidak pernah merasa puas, selalu mempunyai komitmen untuk menang, mempunyai intuisi yang tajam, action oriented, dapat memaafkan ancaman menjadi peluang. Falsafah dari profil wirausaha. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan kegiatan usaha. Mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu 1. Wirausaha rutin, 2. Wirausaha arbitrage,
Yang ketiga, wirausaha inovatif. Sedangkan Zimmer mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. 1. Part-time entrepreneur. Kedua, home-based new ventures. Yang ketiga, family-owned business. Yang keempat, co-preneurs. Bab 3, kesimpulan. Wirausaha atau wirausahawan adalah seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Sekian dan Halo semua, perkenalkan nama saya Sofian Ketiandago dengan NIM 21012058 kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai falsafah wirausaha. Konsep dasar falsafah wirausaha yang pertama, kreativitas dan inovasi. Falsafah wirausaha menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai hal yang sangat penting dalam mengelola bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, risiko dan ketidakpastian. Falsafah wirausaha juga mengajarkan tentang risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk menghitung risiko dan keuntungan dari setiap keputusan yang diambil, dan harus siap mengambil risiko dalam mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Falsafah wirausaha menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dalam bisnis. Seorang wirausaha harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulannya, falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar arah dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Barjo, saya dari kelas 4B. Saya akan mempresentasikan tentang falsafah wirausaha. Pengertian filsafat menurut para ahli, yang pertama menurut Plato dari tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang ketiga, menurut Markus, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Yang keempat, menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami filsafat atau hakikat wirausaha, yaitu hakikat keberadaan manusia adalah bekerja tanpa bekerja. Fungsi diri sebagai manusia, makhluk utama di muka bumi, akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. B. Kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja. Artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau peradaban. Karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Etos kerja merupakan salah satu unsur inner dinamik, faktor-faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik serta kuantitatif maupun kualitatif.
Dalam hubungan tersebut ada dua variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat atau kegunaan dan produktivitas. Kebutuhan hidup manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Ada juga profil falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya, karena itu ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak didasari oleh spekulasi melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri, kemauan untuk mengambil risiko, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memotivasi diri sendiri, semangat untuk bersaing, orientasi pada kerja keras, percaya pada diri sendiri, dorongan untuk berprestasi, tingkat energi yang tinggi, tegas, yakin pada kemampuan diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Nelumbu dari kelas 4 BKBG, dan saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan falsafah wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Ciri-ciri: selalu optimis secara terus-menerus, melihat peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, tidak pernah merasa puas dan selalu dapat mengeksploitasi perubahan yang ada, selalu mempunyai komitmen untuk menang, mempunyai intuisi yang tajam, action oriented, dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan jiwa wirausaha. Pertama, personal, menyangkut aspek kepribadian seseorang. Sosiologikal, yaitu menyangkut hubungan dengan keluarga, menunjang atau tidak. Environmental, ini menyangkut faktor lingkungan seorang, di mana ia dibesarkan, ia akan terpengaruhi dengan lingkungan tersebut. Faktor yang merupakan pemicu atau trigger dalam memulai terjun ke dunia bisnis adalah karena tidak puas dengan pekerjaan yang sekarang ada. Lalu kedua ada faktor PHK, pemutusan hubungan kerja sehingga harus mencari pekerjaan yang lain. Lalu adanya keberanian menanggung risiko, adanya minat yang tinggi terhadap bisnis, adanya peluang yang bias dimanfaatkan seperti ada tempat, modal, tenaga, pembantu, dan lain-lain. Pengertian kreativitas dan inovasi. Kreativitas biasanya diterjemahkan sebagai kemampuan seorang menggunakan kesempatan yang tersedia melalui cara-cara baru dalam memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Inovasi dimaksudkan sebagai ketajaman intuisi seorang untuk menerapkan kreativitas tadi. Baru ada menurut Eberton Griffin, mendefinisikan bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan bisnis ini adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Sebab-sebab kegagalan bisnis kecil antara lain tidak mampu mengelola bisnis, kurang pengetahuan, terlalu santai menjalankan bisnis, tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pegawai, lalu ada modal sangat kecil sehingga menjadi serba sulit. Dan sekian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meisila Ngangi dengan NIM 21012060. Saya dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membahas tentang falsafah wirausaha. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu A. Hakikat keberadaan manusia adalah pekerja, dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai manusia makhluk utama di muka bumi akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. B. Kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja. Artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna
atau berperadaban, karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Etos kerja merupakan salah satu unsur inner dynamic factor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada dua variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat atau kegunaan dan produktivitas. Kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Falsafah dari profil wirausaha. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada yang pengelompokan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Pengelompokan kewirausahaan berdasarkan peran yaitu sebagai berikut. Wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusun dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang-barang pasar dan teknologi, misalnya seorang pegawai atau manajer. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji. Wirausaha arbitrage, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Misalnya bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Kegiatan kewirausahaan arbitrage tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan penyerapan dana pribadi wirausaha. Kegiatannya melibatkan spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan beli. Wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pegadaan, peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, hasil, sumber pegadaan, dan organisasi yang terbaru. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Indra Rianda. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari falsafah. Falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, yang menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Marcus Tullius mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Menurut Al-Farabi, filsuf atau filsafat muslim terbesar dalam sebuah menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujudkan dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menurut Immanuel Kant yang disebutkan raksasa pikir barat, mengatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala mengetahui yang mencakup di dalamnya. Menurut Prof. Dr. von Horn yang terakhir, guru yang besar, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radikal suatu gejala, dari akar suatu hal yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal yang menjadi persamaan dari semua para ahli tentang filsafat, yaitu sebuah ilmu untuk menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, sedangkan perbedaan
Perbedaannya adalah kalau menurut Plato dan Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui nilai kebenaran tentang segala sesuatu, sedangkan menurut yang lainnya bahwa filsafat itu adalah ilmu yang memahami dan mendalami secara radikal dan integral serta sistem hakikat Tuhan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047, kelas 4B, Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai falsafah wirausaha. Konsep dasar falsafah wirausaha. Yang pertama, kreatif dan inovasi. Falsafah wirausaha menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai hal yang sangat penting dalam mengelola bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Falsafah wirausaha juga mengajarkan tentang resiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk menghitung resiko dan keuntungan dan dari setiap keputusan yang diambil, dan harus siap mengambil resiko dalam mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan. Falsafah wirausaha menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dalam bisnisnya. Seorang wirausaha harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Falsafah wirausaha mengajarkan bahwa seorang wirausaha harus menjadi pemimpin yang baik dalam mengelola bisnisnya. Seorang wirausaha harus mampu memotivasi dan menginspirasi timnya, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengolah sumber daya dengan efisien. Yang kelima yaitu pertumbuhan dan pembelajaran. Falsafah wirausaha juga menekankan pentingnya pertumbuhan dan pembelajaran dalam bisnis. Seorang wirausaha harus mampu belajar dari kegagalan dan mengadaptasi diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Keenam, etika bisnis. Falsafah wirausaha menempatkan etika bisnis sebagai hal yang sangat penting dalam mengolah bisnis. Seorang wirausaha harus bertindak dengan integritas dan menghormati hak dan kepentingan seluruh stakeholder bisnisnya. Selanjutnya yaitu keuntungan memiliki falsafah wirausaha. Yang pertama, memiliki arah yang jelas dalam bisnis. Dengan memiliki falsafah wirausaha yang jelas, seorang wirausaha dapat memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini dapat membantu seorang wirausaha untuk membuat keputusan yang tepat dalam bisnisnya. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan komitmen. Dengan memiliki falsafah wirausaha yang kuat, seorang wirausaha dapat meningkatkan motivasi dan komitmen untuk mencapai tujuan bisnisnya. Hal ini dapat membantu seorang wirausaha untuk tetap fokus pada visinya dan mengatasi masalah yang akan ditemuinya. Kesimpulannya yaitu, falsafah wirausaha berfungsi sebagai dasar, arah dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lain sebaiknya merumuskan terlebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya. Kita juga butuh komitmen dalam memilih jalan karir sebagai wirausaha yang sukses dan cerdas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Firsa Bangki, NIM 21012035, kelas 4B KBG. Di sini saya akan membahas tentang falsafah wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan
Kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh resiko, dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga dan institusi. Para wirausahawan umumnya mempunyai sifat yang sama. Mereka adalah seorang yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima pertanggungjawaban pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang sangat tinggi. Wirausahawan adalah orang-orang individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil resiko dalam mengejar tujuan. Sampai tingkat tertentu keberhasilan sebagai seorang wirausaha tergantung kepada kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Demikian hasil pembahasan saya. Terima kasih. Cristiano Tompodong dari kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah falsafah wirausaha. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu: pertama, hakikat keberadaan manusia adalah bekerja, dan tanpa bekerja fungsi dari diri sebagai manusia makhluk utama di muka bumi akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. 2. Kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja, artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban. Karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. 3. Etos kerja merupakan salah satu unsur inner dynamic factor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada 2 variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat atau kegunaan dan produktivitas. 4. Kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Keberhasilan sebagai seorang wirausaha tergantung kepada kesediaan Anda untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri, belajar tentang diri sendiri, dan kekuatan Anda datang dari tindakan-tindakan Anda sendiri dan bukan dari tindakan orang lain. Resiko kegagalan selalu ada. Para wirausaha mengambil resiko dengan jalan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Belajar dari pengalaman lampau atau masa lalu akan membantu Anda menyalurkan kegiatan-kegiatan dan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih positif. Dan keberhasilan merupakan buah dari usaha-usaha yang tidak mengenal lelah. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan keterampilan Anda. Terimalah diri sendiri apa adanya dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan Anda dan kurangi kelemahan-kelemahan. Jika Anda secara jujur dan agresif mengejar tujuan-tujuan itu, pasti Anda akan mendapat hasil-hasil yang positif. Berorientasi kepada tujuan akan mendorong munculnya sifat-sifat muda yang paling baik. Lakukanlah hal-hal yang penting dan yang dapat dikerjakan dengan baik. Anda harus menyusun prioritas dalam sasaran-sasaran karir, dan hasil-hasil yang diinginkan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan yang dapat diukur dan berarti. Sasaran-sasaran ini harus bersifat menentang dan memberi motivasi kepada Anda untuk belajar dan berkembang dalam karir. Sebuah ciri wirausaha yang penting adalah bahwa Anda menawarkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Semakin besar kebutuhan akan produk atau jasa Anda, maka semakin besar imbalan Anda. Jika Anda bekerja untuk meningkatkan tingkat hidup orang lain dan memperbaiki kehidupan mereka, Anda akan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Inilah makna menjadi seorang wirausaha. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 210122041, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang falsafah wirausaha.
Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri atau wira swasta. Namun dengan berkembangnya dunia usaha, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wirausaha. Wira swasta adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Jadi, pengertian wirausaha yaitu sebagai pejuang yang gagah, luhur berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Jika mengacu falsafah kewirausahaan, berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh resiko, dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Sekian pemaparan presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya. Mohon untuk saran dan kritikan dari saudara sekalian. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angel Mangatore dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012065. Sekarang saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Filosofi falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, menurut Vernon ADKK, yaitu 1. Keinginan yang kuat untuk berisiko sendiri, kemauan untuk mengambil resiko, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memotivasi diri sendiri, semangat untuk bersaing, orientasi pada kerja keras, percaya pada diri sendiri, dorongan untuk berprestasi, tingkat energi yang tinggi, dan terakhir tegas. Selanjutnya, ciri-ciri seorang wirausaha menurut Suryana tahun 2013. Yang pertama, ciri-ciri watak. Yang kedua, percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, optimisme. Yang ketiga, berorientasikan. Yang keempat, tugas dan hasil kebutuhan akan prestasi. Yang kelima, pengambilan risiko, kemampuan mengambil risiko. Dan yang terakhir, suka pada tantangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Nama saya Agra Putra Malawi Nusa Mau dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012063. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Filsafat Wirausaha. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga, menurut Marcus Tullius Cicero pada tahun 1006 sampai 43 sebelum Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, yang maha agung, dan usaha untuk mencapainya. Keempat, menurut Al-Farabi wafat 1500 Masehi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibn Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mau dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang kelima, Immanuel Kant 1724 sampai 1804, yang sering disebut raksasa pikir barat, mengatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika,
apakah yang dapat kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Apa itu manusia? Dijawab oleh antropologi. Yang keenam, Prof. Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi UI, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal, yang menjadi persamaan dari semua para ahli tentang filsafat, yaitu sebuah ilmu untuk menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Sedangkan perbedaannya adalah, kalau menurut Plato dan Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan untuk mengetahui nilai kebenaran tentang segala sesuatu. Sedangkan menurut yang lainnya, bahwa filsafat itu adalah ilmu untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda-beda serta akibat perkembangan filsafat itu sendiri. Setelah mempelajari rumusan-rumusan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Biasa karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan, bisa dan hasil dan upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi. Dari paham tersebut perlu ditambahkan bahwa definisi-definisi itu sebenarnya tidak bertentangan, hanya penekanan saja yang berbeda. Ada 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami filsafat atau hakikat wirausaha, yaitu A. Hakikat keberadaan manusia adalah pekerjaan tanpa bekerja. Fungsi diri sebagai manusia, makhluk utama di muka bumi, akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. Yang kedua, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam kehidupannya wajib bekerja, artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau peradaban. Karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerjanya kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Etos kerja merupakan salah satu unsur dinamik faktor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut, ada 2 variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat atau kegunaan dalam produktif. Kebutuhan hidup manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Keberhasilan sebagai seorang wirausaha tergantung kepada kesediaan Anda untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri. Belajar tentang diri sendiri dan kekuatan Anda datang dari tindakan-tindakan Anda sendiri dan bukan dari tindakan orang lain. Risiko kegagalan selalu ada. Para wirausaha mengambil risiko dengan jalan menerima tanggung jawab atas tindakannya. Mereka sendiri belajar dari pengalaman lampau atau masa lalu. Akan membantu Anda menyalurkan kegiatan-kegiatan dan
untuk mencapai hasil-hasil yang lebih positif dan berhasil untuk mencapai hasil dan berhasil merupakan buah dari usaha-usaha yang tidak mengenal lelah. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan Anda. Terimalah diri sendiri apa adanya dan cobalah tekankan kekuatan Anda, kurangi kelemahan-kelemahan Anda. Jika Anda secara jujur dan agresif mengejar tujuan-tujuan itu, pasti Anda akan dapat mencapai hasil-hasil yang positif. Berorientasi kepada tujuan akan mendorong munculnya sifat-sifat muda yang paling baik. Lakukanlah hal yang penting dan yang dapat bekerja dengan baik. Anda harus menyusun prioritas dalam saran-saran karir, dan hasil-hasil yang diinginkan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan yang dapat diukur dan berarti sasaran-sasaran ini haruslah bersifat menantang dan memberi motivasi kepada Anda untuk belajar dan berkembang dalam karir. Sebuah ciri wirausaha yang penting adalah bahwa Anda menawarkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Semakin besar kebutuhan Anda, produk atau jasa Anda, maka semakin besar imbalan Anda. Jika Anda bekerja untuk meningkatkan tingkat hidup orang lain dan memperbaiki kehidupan mereka, Anda akan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Inilah makna menjadi seorang wirausaha.